Halo teman-teman, kita berjumpa kembali di channel Tim Flash dan hari ini saya mendapatkan paket spesial dari Jogja. Ini merupakan pemberian dari komunitas Street Mini 4WD Jogja ya. Jadi ini dikirimkan oleh Mas Anung, salah satu pengurus Street Mini 4WD Jogja, dan ini merupakan kit yang dia beli dari luar. Jadi ini dibeli dari negeri Cina. Dan ini merupakan kit yang sangat berbeda dari kit Mini 4WD pada umumnya. Dan jika kita lihat di layar, kit ini memiliki banyak varian sebetulnya. Dan kalian bisa mencari varian tersebut di pasaran ya. Kalian bisa beli di AliExpress ataupun di e-commerce lain. Kalian bisa cek linknya di deskripsi ya. Kalau kalian mau beli, kalian tinggal klik linknya di deskripsi dan kalian bisa langsung beli dari sana. Nah, jadi seperti ini guys. Ini merupakan kit dengan bentuk yang cukup unik ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini saya mendapatkan dua tipe. Yang pertama adalah yang dengan figur kucing itu, dan yang kedua adalah dengan bentuk futuristik seperti pesawat ini. Nah, yang pertama akan saya review ini yang bawah ini guys. Jadi nanti yang kedua akan saya review adalah yang dengan figur kucing. Nah, jadi ini merupakan kit yang cukup berbeda dari Mini 4WD pada umumnya seperti Audi dan lain-lain ya, yang produksi Cina. Ini memiliki aspek RFID pada bagian chassisnya atau Radio Frequency Identifier. Nah, cuman saya tidak bisa mengecek untuk RFID-nya dikarenakan handphone saya kentang guys. Jadi ya nanti kalau misalkan ada handphone kawan yang bisa NFC, nanti akan kita coba ya. Nah, sementara akan saya review dan saya bahas lebih terfokus pada produknya saja. Nah, jadi seperti ini untuk tampilan kemasan ya. Jadi ini merupakan produksi Cina ya dengan merek Ai Lemao. Jadi logonya kucing. Dan ini kalau kita lihat pada chassisnya, ini replika dari chassis MA ya. Jadi ini mirip banget dengan chassis MA dengan menggunakan struktur yang sama persis, mulai dari sayap samping, dari bumper depan belakang, skid bar belakang, roller, sampai ke posisi motornya, yaitu di tengah-tengah. Hanya saja yang membedakan di sini, kalau kita lihat lebih dekat, ini merupakan kit dengan mekanisme gear yang sangat unik, dan ini merupakan inovasi kalau saya bilang. Oleh sebab itu, ini bisa dibilang jauh lebih inovatif dibandingkan dengan Tamiya. Tapi kita akan lihat apakah perlu atau tidak. Nanti kita akan coba lihat ya. Nah, kita akan langsung aja buka kit yang ini, yang bawah dulu ya, yang Space Shard ini. Jadi ini merupakan namanya tadi, Space Shard itu apa ya? Puing-puing angkasa. Kalau artinya sih seperti itu. Jadi saya nggak tahu nih konsepnya kenapa futuristik atau luar angkasa gitu ya. Nah, kita akan buka kemasannya. Pertama kita mendapatkan adalah bodinya guys. Jadi kalau kita lihat di sini, bodinya ya bisa dibilang ini mirip dengan tipikal bahan plastik mainan Cina pada umumnya sebetulnya. Jadi kalau kalian lihat ada semacam polanya ya, patternnya gitu. Nah, saya nggak tahu ini bahannya apa, kita coba lihat lebih dekat ya. Jadi kalau dilihat dari dekat sih sebetulnya cukup rapih untuk cetakannya. Jadi tidak ada bagian plastik yang beleber-beleber ya. Dan kalau kita lihat di sini ada marking plastiknya yaitu PC ABS. Jadi ini merupakan bahan plastik yang cukup kuat ya kalau kita bilang ya. Jadi dibandingkan dengan ABS saja, PC ABS ini dia lebih kuat bahannya. Nah, kita akan ketahui itu nanti saat kita lakukan tes run. Lalu berikutnya ini merupakan chassisnya. Jadi seperti ini guys. Gimana? Mirip banget ya sama MA chassis ya. Hanya saja pada bagian depan bawah itu ada tonjolan seperti disk ini ya, atau lingkaran ya, atau lempengan begini. Nah, disinilah tertanam RFID-nya. Nah, cuman saya nggak tahu ini. Nanti kalau kita lakukan reading, yang akan keluar apa di layar handphone, saya juga belum tahu. Nanti ke depan akan kita coba, oke? Jadi kalau dilihat dari dekat, bahan plastiknya sih sedikit lebih kasar dibandingkan dengan MA chassis Tamiya ya. Jadi kita bisa lihat di sini untuk plastiknya dari sambungan moldingnya juga kelihatan sedikit lebih kasar. Tapi overall sih oke kalau saya bilang. Dan ini berwarna merah, jadi cukup keren kalau saya bilang. Dan berikutnya kita akan coba lihat untuk komponen dari chassis itu sendiri. Kita lihat di sini di runnernya ya. Ini ada gear cover, ada skid bar dan lain sebagainya. Dan kalau kita perhatikan di bawah ini terdapat bushing yang sedikit berbeda dengan Tamiya. Jadi untuk bushing yang 520 ini lebih banyak guys. Jadi kalau kita lihat di chassisnya tadi, untuk bushing dari rodanya itu menggunakan bushing kecil berikut ini. Jadi bukan menggunakan bushing yang ukurannya sama dengan bearing 620 itu ya. Jadi ini lebih kecil. Sama dengan yang kita gunakan untuk di dalam counter gearnya. Nah, di samping itu kita bisa lihat untuk komponen lainnya seperti di layar ya, cukup umum pada Mini 4WD MA chassis. Dan yang berbeda di sini kalau kita lihat dari dekat adalah kuncian dari bodinya. Ini sedikit dibikin sedikit berbeda bentuknya ya. Cukup keren sih kalau saya bilang. Next kita bisa lihat untuk tire setnya. Jadi ini tire setnya merupakan low profile ya. Jadi seperti umumnya kita dapatkan dari kit-kit MA chassis juga. Dan ini cukup empuk kalau saya bilang. Bahannya jadi tidak hard ya. Dan next kita bisa lihat untuk wheel setnya. Jadi wheel setnya cukup unik nih. Kalau kita lihat dari spoke-nya, ini keren banget ya. Dia sebetulnya 3 spoke ya, 3 spoke, hanya saja ada variasi
jari-jari yang floating di tengah itu, jadi tidak menempel dengan sisi outer ring dari rimnya ya. Dan kalau dilihat dari dekat, cukup rapi, cetakannya juga cukup bagus kalau saya bilang. Oke, kita lanjut ya. Untuk next di perintilan kecil-kecilnya ini kita bisa lihat terdapat beberapa part ya. Dan kita akan lihat untuk wheel shaftnya ini berbeda dengan wheel shaft MA chassis pada umumnya. Jadi ini sedikit lebih panjang guys. Kalau MA chassis atau Tamiya Mini 4WD kan umumnya 60 mili ya. Ini sedikit lebih panjang, jadi kelihatan di layar ini sedikit panjang ya. Dan next kita bisa lihat untuk terminalnya, lalu ada juga di sini untuk motornya. Jadi double shaft seperti ini. Dan mengejutkannya, ini saya baru lihat juga dari dekat. Ternyata ini produksi Mabuchi guys. Jadi bisa dibilang ini Mabuchi FA130. Jadi tipe Mabuchi yang sama dengan yang kita dapatkan dari Mini 4WD Tamiya untuk double shaft. Nah, mengenai nanti RPM-nya berapa, nanti akan kita cari tahu ya. Jadi seperti ini. Untuk lilitannya warna merah ya, sama ya dengan Mabuchi Tamiya ya guys ya. Untuk tabungnya yang lubang 2 seperti ini. Dan untuk speednya nanti kita akan cari tahu saat kita lakukan tes run di lintasan, oke? Oke, berikutnya kita dapat tube kecil seperti ini, tabung kecil plastik. Ini merupakan grease. Jadi kalau dilihat ini seperti pasta gigi ya guys ya. Dan ini berbeda banget, warnanya dia agak-agak kecoklatan, seperti selai serikaya kalau kita lihat. Jadi cukup unik, berbeda dengan grease lain pada umumnya. Dan next kita bisa lihat untuk perintilan mur baut dan sebagainya ya, seperti ini. Dan ini dia nih yang membuat kit ini unik dan merupakan inovasi yang saya bilang bisa melampaui Tamiya kalau kita bilang ya. Jadi Tamiya masih menggunakan format gear yang sama, sedangkan ini kita bisa lihat ini menggunakan modular gear. Nah maksudnya modular bagaimana? Jadi gearnya ini bisa dilepas dan dipasang pada bagian small gearnya pada counter gearnya. Jadi berbeda banget dengan Mini 4WD pada umumnya. Jadi kita tidak perlu mengganti keseluruhan counter gear hanya untuk mencari rasio tertentu. Nah jadi dengan mengganti komponen small gearnya pada counter gearnya ini, kita akan dapat variasi rasio yang sangat luas. Untuk modular gearnya ini kalau untuk kita hitung dengan spur gear yang berbeda, maka kita akan mendapatkan rasio yang tampak di layar berikut ini guys. Cuman saya belum coba, jadi kalian bisa coba sendiri kalau kalian ingin mengubah rasionya ya. Next kita akan lihat untuk manual instructionnya guys. Jadi seperti ini untuk bagian depannya. Formatnya sih kurang lebih mirip dengan Mini 4WD Tamiya ya. Akan tapi yang berbeda adalah ini tentu saja sebagian besar berbahasa Cina. Walaupun ada dalam tulisan Latin juga ya, dan bahasa Inggris juga untungnya. Jadi cukup oke kalau saya bilang. Sedangkan untuk dari segi grafisnya, ini lebih baik jika dibandingkan dengan kit-kit replika seperti Image misalnya, atau BB Brand, AA Brand, dan sebagainya. Dikarenakan ini dia lebih niat ya. Jadi untuk grafiknya itu dia tidak copy-paste dari Tamiya, tapi kelihatan di sini, walaupun dari segi proporsi itu ngaco, kalau kita lihat di bagian chassisnya ya, itu sayapnya beda. Lalu ada bagian-bagian yang memang tampak mata, kasat mata itu dia proporsinya sedikit miss kalau saya bilang. Nah ini akan saya skip aja, untuk manualnya kurang lebih sama, cuman ini akan saya tunjukkan yang sedikit berbeda ya. Jadi untuk modular gearnya tadi, untuk counter gearnya itu menggunakan bushing pada kedua sisi dari lubang counter gearnya. Dan kalau kita lihat di layar, itu ada ring pada bagian punggung dari counter gearnya. Dikarenakan memang setelah saya coba rakit, itu bagian counter gear ini akan longgar jika tidak menggunakan ring. Nah ini akan jadi masalah ke depannya takutnya. Kenapa? Nanti takutnya masalah ring ini akan jadi sebab munculnya friksi yang besar pada pergerakan gearnya. Nah takutnya itu akan berpengaruh ke speednya ya. Nah lanjut kita akan lihat untuk stikernya. Jadi stikernya metalik seperti ini guys. Oke ya, cukup keren untuk tampilan chrome-nya. Dan ada si karakter kucingnya di situ, kalau kalian mau pakai silakan. Dan berikutnya kita akan langsung aja rakit ya. Tanpa menunda lagi kita langsung build, dan nanti akan saya utarakan jika nanti ada bagian yang perlu saya tekankan di kit tersebut. Got enough of every melody, they all sound the same. Yeah, for my broken heart, no remedy, but maybe if you stay, we can get away with it. 'Cause you make me. Oke, berikut ini untuk counter gear yang sudah terpasang guys. Nah jadi ini waktu saya rakit pertama saya kelupaan memasangkan ringnya ya, jadi dia akan miss. Nanti kita akan coba buktikan ya, dan kita akan lihat perbedaan menggunakan ring dan tidak. Setelah kita apply grease-nya, kita akan coba nyalakan menggunakan baterai. Nah ini akan saya tunjukkan dulu untuk counter gear yang tidak terpasang ringnya. Jadi dalam kondisi seperti ini dia memang gigit guys, tapi nanti kalau di on dia akan slip.
Karena kan dia posisi counter gear-nya mundur ya. Nah, kalau kita lihat di sini, saya tekan bagian roda belakang, itu dia kalau ditahan dia akan slip. Jadi ini tadinya saya bingung, kok begini ternyata di bagian manualnya kelewatan. Jadi ada ring yang memang harus dipasangkan pada bagian belakangnya. Nah, akan saya tunjukkan lagi ya. Jadi untuk di counter gear-nya itu ada ring kecil berikut ini yang harus dipasangkan di bagian punggung dari counter gear-nya. Jadi ini washer ya sebetulnya, cuma dia lebih kecil. Ini akan kita pasangkan di sini, seperti ini, kelihatan ya. Dan ini baru akan kita pasangkan lagi di mini 4WD-nya. Nah, jadi itu dia ringnya kelihatan ya di layar. Jadi dia tidak mundur posisi dari counter gear-nya. Jadi ini mencegah untuk terjadinya slip pada saat gear-nya bekerja. Kita akan coba nyalakan lagi. Wah, terasa ya, torsinya lebih menggigit ya sekarang ya. Baik bagian ban belakang dan depan, torsinya kelihatan lebih keluar sekarang. Dan sekarang kita akan coba cek ya untuk RPM-nya. Jadi menggunakan aplikasi Geary, kita akan lihat berapa RPM dari motor tersebut. Jadi seperti ini guys untuk RPM-nya. Nah, nanti akan kita adu ya tes run-nya dengan kit MA chassis dari Tamiya guys. Jadi kita akan lihat nih kencangan mana ya. Oke, berikutnya saya pasangkan stikernya. Jadi dari segi kualitas stiker sih lumayan kalau saya bilang. Di sini yang saya agak kurang serk adalah bodinya ya. Jadi bodinya ini tinggi banget guys. Ini tipikal seperti body-body yang kita dapatkan dari kit-kit Audi. Kalau saya pribadi sih lebih suka body-body yang ceper ya. Misalkan seperti kitnya MA chassis di DCR series. Itu kan keren-keren, walaupun futuristik dia tapi ceper-ceper bodinya. Jadi kelihatan lebih streamline, lebih lebih futuristik aja. Dan yang jelas untuk body yang ceper otomatis dia tidak akan lebih mudah terguling. Oke, kira-kira itu untuk review kit Ailemao ini. Jadi gimana menurut kalian guys? Apakah ini kit memiliki potensi untuk bisa menyaingi Tamiya? Atau memang kit ini merupakan kit yang memang bisa mengalahkan Tamiya? Dari segi inovasi, dari gearnya tadi ya, itu keren banget. Sekalipun memang untuk chassisnya, dia masih mengcopy Tamiya MA chassis. So, gimana menurut kalian guys? Keren nggak dan layak nggak untuk dibeli dan koleksi ya? Dan next video kita akan coba adu lawan MA chassis ya, dan kita akan lihat bagaimana performanya. Untuk itu jangan lupa pastikan kalian subscribe dan juga aktifkan notifikasi untuk mengetahui setiap video yang saya upload, dan agar kalian tidak ketinggalan tentu saja. Nah, jangan lupa juga untuk review kit-kit dari brand lain, kalian bisa cek di playlist review, dan juga banyak banget video lainnya di channel saya. Untuk itu sampai berjumpa di video berikutnya ya. Terima kasih telah menyaksikan dan see you. Got enough of every melody, they all sound the same. Yeah, for my broken heart, no remedy, but maybe if you stay, we can get away with it. 'Cause you make me love my imperfections, answer all my questions, just to show me what's on the other side of inhibition. Apologies, my baby. How do you do? 'Cause I'm feeling so good. Oh, my darkest memories, now let me fall back. But you'll be there, ready to rescue me if I go out of track. We can get away with it. 'Cause you make me love my imperfections, answer all my questions, just to show me